warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Dia limpahkan kepada kita semua, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufiq. Dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran Islam yang diantaranya adalah salat subuh berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada hari Sabtu pekan pertama ba'da subuh kita adakan ta'lim, ya, pembahasan tentang syarah hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan sekarang kita masuk ke hadis keempat dari kitab Al-Arba'in, ya, hadis keempat. Saya akan bacakan terlebih dahulu hadisnya. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alayhi al-kitabu fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Ibnu Mas'ud salah seorang ulama dari kalangan sahabat, ya. Seperti Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, terkenal dengan Abadilah, ya. Para ulama dari kalangan sahabat yang awal namanya diawali dengan Abdullah bin Mas'ud. Beliau faqih, ya, seorang ahli fikih dari kalangan sahabat dan mufassir juga. Demikian pula Abdullah bin Abbas, ya, ahli fikih dan mufassir juga. Kalau Abdullah bin Umar, ya, banyak meriwayatkan hadis. Demikian pula Abdullah bin Amr bin As, ya, ahli ilmu juga dan abid, ahli ibadah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qal, ia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiq, beliau adalah orang yang benar, apa yang beliau sampaikan adalah hak, adalah benar, ya. Al-masduq, lagi dibenarkan. Kata beliau, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu dikumpulkan kejadiannya atau penciptaannya fi batni ummihi, di perut ibunya 40 yawman nutfah, dalam 40 hari. Itu pertama sebagai mani, ya, sebagai mani. Hadis ini menunjukkan bahwa
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul. Ya. Padahal beliau seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kok bisa menyampaikan ilmu yang sesuai dengan kenyataan, yang belakangan diketahui, ya, dulu nggak dikenal hal ini. Ya. Ini menunjukkan bahwa apa yang beliau sampaikan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, sesungguhnya salah seorang di antara kamu dikumpulkan penciptaan atau kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari pertama sebagai mani. Ya, proses kejadian manusia atau proses penciptaan manusia pertama sebagai mani selama 40 hari. Ya. Nanti akan diterangkan syarahnya. Kita coba baca dulu arti dari hadis ini kalimat per kalimat. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Setelah itu berubah menjadi alaqah. Ya, segumpal darah, ya. Selama 40 hari juga. Ya. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Setelah itu berubah menjadi segumpal daging, ya, yang kecil. Mithla dzalik, selama itu juga, sama 40 hari juga. Proses kejadian manusia dari mani berubah menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian berubah lagi menjadi segumpal daging. Ya. Tsumma yursal ilaihil malak. Berarti ini sudah melalui 4 bulan, ya, 4 bulan. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuslah kepadanya seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian malaikat ini meniupkan ruh ke dalam segumpal daging ini yang sebelumnya sebagai jasad, sebagai sesuatu yang mati kemudian bernyawa. Berarti setelah 4 bulan itu janin memiliki ruh, ya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan untuk mencatat. Malaikat yang diserahkan untuk mengurus janin ini diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat, ya. Bikat birizkihi, mencatat rezekinya. Dia nanti gimana rezekinya, apakah lapang atau sempit, apakah jadi orang kaya atau orang miskin, atau mungkin di awalnya susah nantinya lapang dan sebagainya dicatat. Ya. Wa ajalihi, ajalnya, kapan dia meninggal dunianya dicatat, ya. Wa amalihi, berikut amal yang dia kerjakan itu gimana nantinya dicatat juga. Wa syaqiyun aw sa'id, dan apakah dia jadi orang celaka atau jadi orang yang beruntung atau bahagia, dicatat semuanya oleh malaikat. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, ya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang mengerjakan amalan ahli surga, ya. Dia amalan ahli surga berarti amal soleh, ibadah, ya. Misalnya dia rajin sholat, dia rajin sedekah, dia rajin puasa, dia rajin mungkin berzikir, baca Al-Quran. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jarak antara dia dengan surga itu cuma sehasta. Dari sini sampai sini doang, saking gampang sekali masuk ke dalam surga, ya. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi sudah ada tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz, dalam catatan takdir, ya. Fayamalu bi amali ahlin nar. Akhirnya yang dia kerjakan malah amalan ahli neraka, berubah. Salat ditinggalkan, puasa ditinggalkan, ya, maksiat malah dikerjakan, ya. Fayadkhuluha, akhirnya dia masuk ke dalam neraka, ya. Nanti kita akan baca syarahnya. Wa inna ahadakum, dan sungguhnya salah seorang di antara kalian la ya'malu bi amali ahlin nar.
benar-benar mengerjakan amalan ahli neraka. Tadi amalan ahli neraka berarti berbagai macam kemaksiatan, ya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', sampai jarak antara dia dengan neraka itu cuma sehasta, saking dekat dan mudahnya dia masuk ke dalam neraka. Fayasbiqu alaihi kitab, tapi sudah tercatat dalam takdir, ya, dalam lauh mahfuz, ya, dalam catatan takdir. Fayasbiqu alaihi kitab, tertulis dia termasuk ahli neraka. Fayamalu bi amali ahli jannah, tertulis dia termasuk ahli surga. Fayamalu bi amali ahli jannah, sehingga dia pun mengerjakan amalan ahli surga, ya. Fayadkhuluha, dan dia pun kemudian masuk ke dalam surga, berubah keadaannya di akhir kehidupannya, ya. Hadis ini secara umum menerangkan kepada kita bahwa keadaan seseorang itu, ya, tergantung akhir hayatnya, atau wa innamal ibratu bil khawatim, ya, yang dijadikan patokan adalah akhir, ya, tidak dipandang awal-awalnya, ya, yang dilihat adalah akhirnya. Maka nggak berlaku pernyataan orang, dulu kan dia orangnya begini, dulu kan dia orangnya begitu. Enggak, lihat akhir kehidupannya. Kalau kemudian dia berubah jadi orang soleh, jadi orang yang kembali kepada Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah, itu yang dilihat. Yang dulu sudah berlalu, jangan dibahas lagi, gitu ya. Baik, sekarang kita lihat syarahnya. Pertama, as-sadiqul masduq, artinya yang benar lagi dibenarkan, karena ucapan beliau adalah hak, wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidaklah mengucapkan atas dasar atau keluar dari hawa nafsunya. Yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, menunjukkan bahwa sunnah Nabi SAW juga wahyu. Lagi dibenarkan wahyu yang dibawanya oleh orang-orang yang beriman, ya. Kemudian sabda Nabi SAW, inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauma, sesungguhnya setiap kamu, ya, dihimpunkan kejadian atau penciptaannya di perut ibunya. Menurut sebagian ulama, awalnya mani dalam rahim seorang ibu itu berhamburan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghimpunnya, sehingga kata-katanya yujma'u, dikumpulkan, dihimpunkan. Berarti sebelumnya berhamburan di rahim seorang ibu, ya. Dalam masa 40 hari, ya. Kemudian setelah berlalu 40 hari berubah menjadi alaqah, ya, berubah menjadi segumpal darah, ya. Dan ini sesuai dengan sains, ya, dengan ilmu pengetahuan sekarang, ya. Padahal beliau SAW menyampaikan belasan abad yang silam, ya, menunjukkan bahwa beliau SAW adalah seorang nabi, seorang rasul. Ya, padahal beliau tidak belajar, tidak masuk ke sekolah, ya, tidak belajar ilmu tentang hal ini, tapi kok sesuai dengan kenyataan, ya. Dan ini menunjukkan bahwa proses kejadian manusia itu ada tahapan-tahapannya. Dari mani, kemudian berubah menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tiupkan melalui malaikat, meniupkan ruh, ya, ke dalam mudghah ini. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia sekaligus. Mudah bagi Allah segalanya, hanya mengucapkan kun jadi. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada seorang ibu, agar dia tidak merasakan beratnya mengandung janin, maka dikasih tahapan-tahapan, ya, dan mengajarkan bahwa segala sesuatu itu butuh proses, butuh tadarruj, bertahap, tidak langsung, ya. Summa yakunu mudghah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, ya. Dan itu sesuai ketika diteliti dengan, yakni oleh ilmu pengetahuan, ternyata memang seperti itu.
yakni zaman sekarang ternyata seperti ini, ya. Tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian dikirimlah kepadanya seorang malaikat, menunjukkan bahwa di antara malaikat ada yang ditugaskan, ya, mengurus janin. Banyak sekali tugas-tugas malaikat, ya. Dan dalam beriman kepada para malaikat itu, ya, kita mengimaninya baik secara jumlah garis besar maupun secara tafsir, secara rinci. Secara garis besar, Allah Subhanahu wa taala punya malaikat, ya, yang jumlahnya banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah sendiri. Di mana setiap hari malaikat mendatangi Ka'bah, penghuni langit ketujuh, yaitu namanya Al-Baitul Ma'mur. Disebut dengan Baitul Ma'mur karena tempat tersebut makmur, ramai dikunjungi oleh 70.000 malaikat seharinya untuk mereka beribadah, tawaf, ya, salat. Kemudian pergi, besoknya ganti lagi 70.000 malaikat. Besoknya lagi ganti lagi 70.000 malaikat. Sedangkan kita telah menjalani, ya, ratusan bahkan ribuan tahun. Ya, menunjukkan banyaknya malaikat. Dan kalaupun manusia semua yang ada di muka bumi ini kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sama sekali tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di antara dalam beriman kepada malaikat juga kita mengimani secara tafsil, ya, secara rinci. Namanya misalnya ada malaikat Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu, Mikail mengurus rezeki, kemudian Israfil meniup sangkakala, kemudian malaikat Munkar dan Nakir yang ditugaskan menanyakan manusia di alam kubur. Ada malaikat maut, ya, malaikat maut, ya, namanya, yang ditugaskan mencabut nyawa, ya. Adapun penamaan Israel ini, ya, saya belum dapatkan di Al-Qur'an atau di hadis, mungkin dari riwayat Israiliyat, ya. Kemudian ada malaikat Malik yang penjaga neraka, ada Ridwan, ya, penjaga surga dan seterusnya. Dan ada malaikat yang tidak disebutkan namanya, kita imani, namanya beriman secara garis besar, dan tugasnya pun bermacam-macam. Ada yang ditugaskan mengurus janin seperti malaikat ini, ya, ada juga yang menjaga gunung, ya, dan seterusnya. Tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah kepadanya seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, dan meniupkan ruh ke dalamnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan mencatat 4 hal. Pertama, bikat birizkihi, dicatat rezekinya, ya, seperti yang tadi sudah diterangkan, gimana nanti rezekinya, lapang atau sempit, mudah atau seret, gitu, ya. Wa ajalihi, ajalnya, kapan dia meninggal dunia, ya, itu sudah tercatat. Wa amalihi, amalnya nanti bagaimana, ya. Wa syaqiyun aw sa'id, dan apakah dia menjadi orang yang celaka atau jadi orang yang beruntung atau bahagia, itu dicatat. Dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya, ya. Dia mengetahui apa yang nanti mereka akan kerjakan, ya. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairu, demi Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar mengerjakan amalan ahli surga, ya. Amalan ahli surga tadi sudah saya terangkan, ibadah, amal soleh, baik amal soleh antar dia dengan Allah atau antar dia dengan manusia soleh, ya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', sehingga jarak antara dia dengan surga itu cuma sehasta, saking dekatnya dan mudahnya dia masuk ke dalam surga. Tapi kok kenapa, ya, karena ada catatan takdir bahwa dia termasuk ahli neraka, akhirnya kok di akhir kehidupannya dia mengerjakan amalan ahli neraka? Jawabnya, ini Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim, ya. Sebagian ulama menerangkan bahwa ini karena hatinya, karena dia tidak memperhatikan masalah hati. Mungkin dia perhatiannya tertuju kepada menjaga image di tengah masyarakat, padahal batinnya rusak. Dia ingin di masyarakat itu kelihatan oleh mereka sebagai orang soleh,
oleh mereka sebagai orang baik, tapi batinnya tidak diperhatikan. Ketika tidak di hadapan mereka, ya ketahuanlah sifat aslinya, yang malas beribadah, yang bakhil, yang suka mengerjakan maksiat, ya. Tapi dia sembunyikan. Tapi ketika di tengah-tengah manusia, dia ingin cari perhatian mereka dan jaga image di tengah-tengah mereka. Jaim namanya, ya. Maka Allah perlihatkan di akhir kehidupannya. Nah, ini pentingnya kita menjaga hati, memperhatikan masalah hati. Ini berdasarkan riwayat yang lain, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, ya. Dia tidak mungkin, ya, kalau orang sudah soleh, hatinya baik, dan Allah simpangkan, palingkan yang tadinya sudah lurus, dipalingkan, dibelokkan jadi tidak lurus. Yang tadi sudah baik jadi tidak baik, tidak mungkin. Kalau sudah dia hatinya ikhlas, dalam keadaan sepi maupun terang-terangan sama, ya, dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin memperoleh surganya, ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, masa sih kemudian Allah palingkan? Bukankah Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang telah bermujahadah ingin mendekatkan diri kepada kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Masa sih Allah palingkan? Enggak. Maka ini tertuju kepada yang hatinya ya tidak baik, ya hanya tertuju kepada lahiriah dan ingin mencari perhatian masyarakat, pujian mereka, dan agar ya dia selain namanya tetap baik di tengah-tengah mereka, padahal ketika tidak ada mereka dia tunjukkan sifat aslinya. Atau orang sekarang nyebutnya jaim, orang yang jaim, jaga image, jagalah image, ya jangan sampai image kita jelek nih. Dan biasa orang-orang seperti orang-orang politikus, ya. Wallahu alam, bukan kita menuduh para politikus seperti itu, tapi seperti ini perhatian mereka, ya. Ingin cari perhatian, suara, ya, dukungan. Nah, ini hati-hati, gitu ya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Dan ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh yang namanya ta'yin, menentukan, memastikan seseorang dia bakal ahli, dia mau pasti ahli surga, belum tentu. Nggak boleh kita mentakyin. Kata ulama, takyin itu terbagi dua. Ada takyin am dan ada takyin khas. Takyin am adalah menentukan dalam arti, ya, mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam sebutkan. Kalau dia mengerjakan amalan ini, maka dia bakal masuk ke dalam surga. Contoh, man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang mengerjakan salat subuh dan asar, dia akan masuk ke dalam surga. Maka kita sebutkan secara umum, pokoknya siapa saja yang mengerjakan salat subuh dan asar pasti masuk surga. Ya. Adapun untuk orang per orangnya jangan dulu. Oh si fulan, si Ahmad, oh si siapa namanya, si Zaid pasti masuk, jangan dulu. Ya, karena kan kita nggak tahu akhir kehidupannya. Yang kedua ta'yin khas, yakni menentukan sebagai ahli surga atau ahli neraka, ya kalau ada dalilnya boleh, ya, seperti asyarah mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Nah, itu kita sebutkan siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Abu Ubaidah ibn Jarrah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian siapa lagi? Zubair bin Awam, Sa'id bin Abil dan sahabat-sahabat lain yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli surga, ya. Itu Thalhah bin Ubaidillah. Nah, ini ya kita boleh sebutkan. Tapi kalau tidak disebutkan maka jangan dulu. Nah, dan mereka lah orang-orang yang jelas surganya. Kalau kita orang-orang yang enggak jelas, maka jangan kita pede, ya, sebagai misalnya ini saya sebagai ahli surga, gitu. Jangan kita pede. Mereka lah orang-orang yang jelas, kita orang-orang yang enggak jelas, ya. Kan enggak ada kepastian, di Quran enggak ada nama kita, di hadis enggak ada nama kita bahwa kita ahli surga, ya. Maka jangan kita ujub, ya. Cuma kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memberikan kepada kita istiqomah di atas amal saleh, di atas ibadah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kemudian
Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Bahkan ini sudah ada contoh di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang dia paling berjasa dalam peperangan, menyingkirkan kaum muslimin, menyerang mereka, ya. Tapi kata Nabi sallallahu, orang-orang nyebut, wah ini nih udah hebatnya, pasti ahli surga ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu min ahli nar. Dia termasuk penghuni neraka. Ada sahabat yang lain, masa sih orang dia paling berjasa kok dalam peperangan, menyingkirkan, melawan, kemudian memberikan pertahanan, ya, sehingga kaum muslimin tidak bisa diserang oleh mereka. Masa sih termasuk ahli neraka? Maka terus ditelusuri hingga dia kemudian kena serangan orang kafir, dan akhir kehidupannya dia nggak sabar. Dia taruh, ya, pedang di atas dadanya, kemudian dia tekan karena nggak sabar merasakan penderitaan sakitnya, dia tusuk, akhirnya meninggal. Nah, akhirnya bunuh diri juga. Nah, ini menunjukkan bahwa kita nggak boleh memastikan seorang sebagai ahli surga ataupun ahli neraka. Sama, ahli neraka juga sama, kita nggak boleh memastikan. Kalau secara umum boleh, secara umum itu nggak menyebutkan satu persatu orang, tapi hanya menerangkan siapa yang misalnya meminum minuman keras, siapa yang meninggalin sholat, siapa yang ini pasti masuk neraka, boleh. Namanya secara, tapi kalau menyebut orang per orang, misalnya siapa namanya, misalnya namanya tadi ada Zaid, atau misalnya namanya Sofyan, atau namanya siapa, pasti ahli neraka. Nah, itu nggak boleh. Ya. Itu namanya ta'yin am apa ta'yin khas. Kalau ta'yin khas harus mengikuti juga apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh Allah dalam Al-Quran, seperti Abu Lahab, jelas ahli neraka. Kan ada ayatnya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma auna anhu maluhu wa ma kasab sayasla nara. Dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, berarti betul. Fir'aun ahli neraka, boleh, karena Allah menyebutkan gitu. Abu Jahal dalam hadis ada, gitu ya. Qorun di Quran ada, Haman di Quran juga ada, itu ahli neraka. Tapi kalau yang nggak disebutkan, jangan kita katakan kau pasti ahli neraka, jangan. Ya. Nah, itu bisa nanti tertimpa ujub. Pernah di zaman Bani Israel ada dua orang bersaudara, yang satu ahli ibadah, yang satu suka berbuat maksiat, ya. Ahli ibadah ini kadang melihat saudaranya berbuat maksiat, kepergok olehnya, langsung diingatkan, berhentilah kamu berbuat maksiat, ya. Kemudian selang berapa lama ketemu lagi sedang berbuat maksiat, diingatkan lagi, ya. Akhirnya saudaranya bilang kepada ahli ibadah ini, ya, apa urusanmu denganku, ya. Emangnya kamu hidup di dunia untuk urusin saya? Udah biarin masing-masing aja, katanya kayak gitu. Cuma ahli ibadah ini dia karena bukan ahli ilmu, akhirnya memvonis, ya, Allah nggak akan ampuni kamu dan akan masukkan kamu ke dalam neraka, kayak gitu. Nah, karena dia sudah vonis dan ujub, yang merasa dirinya adalah ahli surga. Kemudian Allah wafatkan keduanya. Ya, ketika dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah pun negur kepada ahli ibadah ini. Memangnya kamu berkuasa terhadap diriku sehingga aku mengikuti apa katamu? Kayak gitu. Kemudian Allah katakan, aku ampuni si fulan ini, ya, sedangkan kamu, kata Allah kepada malaikat, bawa dia ke neraka. Sayang, padahal sudah ahli ibadah. Dalam hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Nah, ini makanya kita nggak boleh memvonis, ya. Kita doakan kebaikan, kita nasihati dengan baik, dan boleh kalau kita melihat ada kemungkaran kemudian kita marah karena Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan memvonis. Ya, kita ingatkan, jangan berbuat seperti ini, bertobatlah, kembalilah kepada Allah, karena itu harus, gitu ya. Kemudian wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Sungguhnya salah seorang di antara kamu mengerjakan amalan ahli neraka. Jadi berbagai macam kemaksiatan dikerjakan. Ya, dan ini sering kita lihat ada orang yang padahal dulunya dia kan seorang pemabok, seorang penyanyi, seorang ini, seorang itu, wah, pokoknya berbagai macam kemaksiatan dia kerjakan, tapi kok ternyata dia kembali kepada Allah. Ya, sekarang sudah tobat. Ya, fayamalu
la ya'malu bi amali ahli nar, ya. Awalnya dia mengerjakan berbagai macam kemaksiatan, tatoan, kemudian suka ganggu orang, ya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Sampai jarak, wah ini mah ahli neraka, calon ahli neraka ini. Orang-orang mungkin menganggap dia ahli neraka. Fayasbiqu alaihi kitab. Tapi ada dalam catatan takdirnya dia itu ahli surga. Fayamalu bi amali ahli jannah. Akhirnya di akhir kehidupannya dia tobat, sadar, ya. Kemudian dia pun masuk ke dalam surga. Ada kisah juga berkenaan dengan ini. Banyak, pada zaman sekarang banyak sekali. Dulunya terkenal ini kan dia ya. Ya banyak kalau sekarang kayak artis-artis misalnya, kemudian dia tobat atau istilah hijrah, ya. Cuma kita nggak tahu apakah dia istiqomah, karena banyak juga yang kemudian nggak istiqomah. Kalau misalnya dia masih bergaul dengan orang-orang yang semacam itu, gitu. Kadang kembali lagi, ya. Itu yang bahayanya kalau tetap di lingkungan sebelumnya, maka dia bisa kembali lagi. Kalau orang dulu ada seorang yang telah membunuh 99 orang. Itu kan membunuh dosa yang sangat besar sekali, ya. Kemudian ada keinginan untuk tobat. Dia datangi, yang pertama dia datangi ahli ibadah, cuma bukan ahli ilmu. Ini menunjukkan keutamaan ahli ilmu di atas ahli ibadah, ya. Ditanya, kira-kira saya masih bisa diterima nggak tobatnya? Ya, kata, oh kamu udah banyakkan dosa, sudah banyak melakukan pembunuhan. Nggak bisa. Akhirnya dibunuh juga sampai 100 orang. Tapi dia juga tetap ingin bertobat, ya. Terus akhirnya dapati seorang ahli ilmu. Ditanya, kira-kira saya masih bisa nggak diterima tobatnya? Saya sudah membunuh 100 orang, ya. Kemudian kata ahli ilmu, iya betul. Wa may yahulu bainaka wa bainat taubah. Ya, nggak ada yang bisa menghalangi engkau untuk bertobat. Tapi engkau hendaknya tinggalkan kampungmu yang sebelumnya yang buruk ini. Fa innaha ardusu, karena kampung-kampung yang jelek, gitu. Kalau kamu tetap di sana, kamu akan kembali lagi berbuat maksiat. Sekarang tinggalkan kampung itu dan kamu datangi, ya, kampung ini yang di sana banyak orang-orang soleh, beribadahlah kamu bersama mereka. Fa'budillaha ma'ahum. Kemudian dia pun pergi mendatangi kampung yang disampaikan oleh ahli ilmu ini. Di tengah perjalanan menuju kampung yang dia tuju, ya, datang kepadanya maut, kematian. Sehingga malaikat yang mau cabut nyawanya ada 2 nih. Ada malaikat azab dan ada malaikat rahmat. Bingung. Malaikat azab, ya, merasa dirinya lebih berhak untuk mencabut nyawanya karena dia belum sampai ke tempat yang dia tuju. Ya, sayalah yang mencabutnya. Tapi kata malaikat rahmat, bukankah dia telah berusaha untuk bertaubat, menghadapkan hatinya kepada Allah, menuju kampung yang dia hendak tuju untuk bertaubat kepada Allah? Saya yang berhak untuk mencabutnya. 2 malaikat ini berselisih, siapa yang mencabut nyawa orang ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seorang malaikat, kemudian menyelesaikan, ya, perselisihan mereka berdua. Begini aja, kita ukur, ya, jarak. Kalau ternyata lebih dekat ke kampung yang dia tuju, maka yang cabut adalah malaikat rahmat. Tapi kalau ternyata lebih dekat ke kampung asalnya, maka yang mencabut malaikat azab. Diukur ternyata lebih sejengkal, lebih dekat ke tempat yang dia tuju. Akhirnya yang cabut malaikat rahmat. Dalam riwayat lain diterangkan Allah mewahyukan kepada tanah untuk menggeser jasadnya lebih dekat ke tempat yang dia tuju. Akhirnya yang mencabut malaikat rahmat. Ini menunjukkan bahwa terkadang di awal-awal, ya, seseorang melakukan berbagai macam kemaksiatan, ya, kemudian di akhir kehidupannya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya, ya. Maka kita tidak boleh memvonis, ya, seorang sebagai ahli neraka ataupun ahli surga, ya, kecuali yang telah dinyatakan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, sebagai ahli surga atau sebagai ahli neraka. Kita berharap orang yang beriman dan beramal soleh, ya, Allah Subhanahu wa taala akan, kalau secara umum nggak apa-apa, pasti akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau secara khusus orang per orang, maka jangan. Hanya kita berharap saja dia sebagai ahli surga, ya. Dan untuk orang yang berbuat maksiat, ya, kita khawatirkan dia masuk ke dalam neraka, tapi tidak memvonis, gitu. Nah, ini maksud hadis Ibnu Mas'ud ini. Dari hadis ini kita dapat menarik banyak kesimpulan. Di antaranya adalah bahwa
Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan makhluknya sebelum mereka diciptakan. Ini kan sebelum diciptakan, sebelum jadi manusia, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah ketahui keadaan mereka. Dia mengetahui yang telah lalu, yang akan datang, yang besar, yang kecil, ya, yang tersembunyi maupun yang tampak, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak boleh bagi seseorang memutuskan orang lain sebagai ahli surga atau ahli neraka, ya, kecuali ada dalil dalam Al-Quran atau dalam hadis bahwa seseorang sebagai ahli surga atau ahli neraka. Ya, seperti kalau yang ahli surga 10 orang yang dijamin masuk surga, ya. Abu Bakar tadi, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Ini orang-orang yang dijamin masuk surga, dan mereka lah orang-orang yang jelas. Ya, adapun kita ini nggak jelas. Ya, boleh jadi kita di awal, ya, kita rajin, tapi kemudian di akhir kehidupan kita kita berpindah haluan. Ya, apalagi di zaman sekarang, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satakunu fitan kaqat'il lailil mudlim, akan banyak terjadi fitnah-fitnah, ya, cobaan, godaan, ya, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Yang seorang pagi harinya mukmin, sore harinya langsung berubah jadi orang kafir. Ya, saking dahsyatnya fitnah itu. Dan zaman sekarang kita dapatkan hal ini. Ya. Fitnah ini banyak sekali di hadapan kita melalui berbagai media, secara langsung atau kita lihat di handphone kita, ya. Itu fitnah. Fitnah ini ada fitnah syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Terkadang pembawa fitnah ini kalimatnya bagus dalam penyampaiannya, sehingga banyak orang tertipu. Iya juga ya, akhirnya ke bawah ngikuti pemikiran itu. Atau fitnah syahwat. Nah, ini zaman sekarang memang zamannya, ya, wanita-wanita semakin kesini semakin memfitnah sekali, ya. Dari dulu mungkin pakaiannya meskipun misalnya sudah mulai terbuka aurat, tetapi nggak sampai tinggi sekali. Sekarang semakin tinggi, bukan hanya sebetis, bukan hanya sedengkul, bahkan sampai setengah paha, waliyadzubillah. Dan sekarang jarang orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar dan membiarkan, ya. Ya, ini zaman sekarang ini fitnah, ya, yang membuat seorang yang soleh jadi fasik, ya. Nah, ini zamannya. Ya. Makanya kita harus sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang bolak-balikan hati, teguhkanlah hati ini agar tetap istiqomah di atas agamamu. Ya. Karena fitnahnya begitu dahsyat di zaman sekarang. Ya. Kita nggak keluar, di rumah pun ada, ya, di handphone kita. Setiap kita mau nonton yang baik-baik, iklannya yang jelek-jelek. Di televisi yang rata-rata, ya, kebanyakan juga yang nggak bagus, ya. Kalaupun ada mungkin pagi misalnya, itu pun kadang-kadang yang menyampaikan misalnya pemikirannya macam-macam misalnya, ya. Belum iklannya, rata-rata iklannya wanita-wanita yang memamerkan aurat. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa amal perbuatan itu dinilai di akhirnya. Oleh karena itu hendaknya seseorang tidak terpedaya dengan kondisinya saat ini. Justru ia harus terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keteguhan dan akhir hayat yang baik. Ya, minta kepada Allah keteguhan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita tahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dijamin masuk surga. Ya, dan telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi kalau kita lihat hadis, ya, kita dapatkan ternyata doa yang sangat sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa ini. Ya. Padahal kalau kita bandingkan dengan kita, lebih butuh mana kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan keteguhan? Jawabnya lebih butuh kita, karena kita nggak ada kepastian sebagai ahli surga. Yang kedua, kita belum jelas apakah dosa-dosa kita diampuni atau tidak. Maka kita lebih butuh banyak berdoa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Terlebih kita di zaman yang banyaknya fitnah, kaqat'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap, yang seorang gampang berpindah haluan. Paginya begini soleh, sorenya jadi fasik.
Paginya mukmin, sorenya bisa jadi kafir. Sorenya mukmin, paginya langsung kafir. Sorenya soleh, paginya besoknya langsung jadi fasik. Karena begitu dahsyatnya fitnah di zaman sekarang. Ya. Dan itu kenyataan. Ya. Maka kita butuh tadi berdoa. Yang kedua juga butuh komunitas, ya, berkumpul dengan orang-orang yang soleh agar kita dapat istiqomah, dapat istiqomah bersama mereka. Ya, dengan ahli masjid kita kumpul, rajin beribadah. Kalau kita sudah tinggalkan masjid, nggak ketemu dengan orang-orang yang soleh, yang ada kita malah ke bawah. Ya, kita futur. Dan sekarang untuk bergabung dengan komunitas juga bisa langsung, bisa secara tidak langsung. Langsung dengan hadir ke masjid, ikut majelis ilmu, ya. Kemudian juga berteman, yang ngobrol-ngobrol dengan orang-orang soleh, meskipun hanya sebentar, supaya kita mendapatkan motivasi, nasihat. Ya. Tapi kalau kita sudah bergaul dengan orang yang tidak soleh, yang ada kita ke bawah. Kemudian juga hadir di majelis ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fikum rasuluh." Bagaimana kalian bisa kafir sedangkan sering dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah dan di tengah-tengah kalian masih ada rasulnya ketika itu. Setelah beliau wafat, di tengah-tengah kita ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan. Nah, ini membantu seorang untuk istiqomah, mendatangi Al-Qur'an dan mendatangi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kaifa nggak akan kufur insyaallah, gitu ya. Kemudian salat juga termasuk benteng, karena dalam salat kita minta kepada Allah hidayahnya, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian hendaknya seseorang tenang dalam masalah rezeki dan qanaah menerima apa adanya. Ya, tentunya dengan menjalani sebab-sebabnya dan tidak terlalu tamak dan rakus mengejarnya sampai mencurahkan hati kepadanya, karena sudah ada catatannya masing-masing. Ya, jadi nggak usah takut. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk melata pun di muka bumi, apalagi manusia. Kalau makhluk saja diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, apalagi manusia. Nggak usah takut kita akan kelaparan, kita akan nggak dapatkan rezeki. Ya, Allah akan adakan sebab, ya, untuk kita mendapatkan rezeki. Yang penting kita jalankan sebab saja, bertawakal dan tidak berlebihan mengejarnya sampai melupakan akhirat dan ibadah. Kemudian kehidupan ini ada di tangan Allah. Ya, seorang tidak akan mati kecuali apabila telah tiba ajalnya. Kalau belum tiba, ya, nah ini juga faedah ini ya. Di zaman sekarang orang pada ketakutan setengah mati. Wah, pasti akan mati. Sudah ada catatannya. Orang meninggal karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita berusaha membuat cara supaya kita enggak meninggal, enggak banyak kematian, kalau sudah ditetapkan akan meninggal pada tahun itu akan meninggal. Ya, sampai sekarang dibuat usaha namanya PPKM, ya, pembatasan, ya, supaya jangan berkerumun dan lain sebagainya. Tetap kita enggak akan, kata Allah, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang kalian berusaha lari daripadanya, dia akan datang kepada kalian. Dia akan datang. Kata Allah, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan menghampiri kalian meskipun kalian berada dalam benteng yang kokoh dan kuat. Ya, nggak bisa. Meskipun kita buat nanti PPKM, dulu PSBB, nanti apalagi perpanjang lagi supaya kita nggak banyak yang mati, tetap mati akan datang. Ya, maka sikap kita, karena kematian pasti akan datang, kita mempersiapkan diri saja, ya, punya persiapan, dan tidak ada persiapan yang paling baik melebihi takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena orang yang bertakwa, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim, enggak perlu takut. Walahum yahzanun, juga enggak perlu bersedih terhadap yang dia tinggalkan. Ya. Itu sudah ada ajal. Orang banyak meninggal memang sudah ajalnya. Ya, bisa karena sebab penyakit, bisa juga karena sebab-sebab yang lain, karena kecelakaan atau memang enggak jelas penyakitnya. Ya, sudah tiba ajalnya. Ya. Kemudian
Hadis ini juga menunjukkan bahwa tobat dapat menghapuskan amal yang dikerjakan di masa lalu. Coba, padahal dulunya dia berbuat banyak maksiat, tapi kemudian ketika telah berubah haluan, beriman dan beramal soleh, ternyata ahli surga dia. Kata Nabi SAW, wa anna taubat tajlibu, bahwa taubat itu tajubu ma qablaha, menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Dulu Amr bin As, dia dulu di atas jahiliyah, mengerjakan kekufuran dan kemaksiatan. Kemudian Allah kasih hidayah, datang kepada Nabi SAW, mau baiat, tapi dia nahan tangannya. Ditanya oleh Nabi SAW, "Mada bik? Ada apa dengan engkau wahai Amr? Kenapa enggak mau istilahnya salaman dalam arti taubat?" Dia, "Saya cuma minta syarat. Yakni apakah Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan saya, menerima keislaman saya?" Maka Nabi SAW kabarkan gembira kepadanya, "Apa kamu enggak tahu bahwa taubat itu tajubu ma qablaha, menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu?" Jadi enggak dipandang lagi, yang lalu sudahlah berlalu. Kemudian juga hadis ini menyuruh kita untuk memiliki dalam ibadah, dalam mendekatkan diri kepada Allah, sifat khauf, rasa takut dan rasa harap. Takut ya kalau amal kita tidak diterima, takut kalau akhir kehidupan kita ternyata malah su'ul khotimah, dan berharap kepada Allah agar diberikan istiqomah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya ibadah kita diterima. Harus seperti ini. Karena dalam ibadah ini ada 3 pilarnya. Pertama rasa takut, rasa harap, dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan hadis ini sedikit lagi adalah bahwa pentingnya kita memperhatikan masalah hati. Orang ini kok kenapa bisa berpindah haluan? Karena tidak memperhatikan masalah hati. Perhatiannya tertuju kepada zahir, jaga image di tengah-tengah manusia agar dikatakan soleh, agar dikatakan sebagai orang baik, agar pokoknya namanya baik. Ya, maka hati-hati terhadap sikap berlebihan terhadap ini, seperti yang dilakukan para politikus. Itu mereka jaga image-nya bukan main di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai jatuh dirinya. Tapi ketika sepi, ya ketika tidak di tengah-tengah manusia, dia bodoh amat, nggak ada perhatian terhadap kebaikan dirinya. Jangan seperti itu. Kemudian perubahan kondisi manusia dari buruk menjadi baik ini banyak terjadi. Tetapi perubahan kondisi manusia dari baik menjadi buruk ini jarang. Maksudnya nggak terlalu banyak. Ini termasuk kelembutan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jarang yang berpindah haluan dari baik ke buruk, banyakan dari buruk ke baik. Ya. Dan ini tinggal 2 lagi fawaid. Janin manusia apabila di bawah usianya 4 bulan, di bawah 120 hari, kan tadi 40 120 hari, maka dia belum dihukumi sebagai manusia yang hidup. Oleh karena itu kalau terjadi keguguran di bawah ini, ya, kalau terjadi setelahnya barulah berlaku yang namanya dimandikan, dikanfankan, dan disolatkan. Kalau di bawahnya berarti tidak berlaku, tidak diwajibkan seperti itu. Ya, dalam hadis ini juga terdapat dalil kewajiban beriman kepada takdir. Ya, dan inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan kita juga tidak boleh bersandar kepada takdir. Saya kira ini fawaid dari hadis yang mulia ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Sebelum ditutup, kalau ada 1-2 pertanyaan silahkan. Atau sudah jelas ya, insya Allah. Karena saya kira karena sekarang agak siang, maksudnya subuhnya juga agak mundur kan ya, jadi mungkinnya agak siang, dan sekarang sudah jam 6 lewat. Saya kira cukup sampai di sini, mudah-mudahan. Ya, silakan Pak.